Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas kelebihan dan kekurangan ketika kita ingin memelihara ikan mas koki dari ukuran anakan teman-teman, atau ukuran 5-7 cm lah teman-teman ya. Nah, biasanya para penghobi ikan mas koki memelihara ikan mas koki ini dari ukuran sedang hingga ukuran dewasa teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas kelebihan dan kekurangan ketika kita mau memelihara ikan mas koki dari ukuran anakan teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Bung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Bung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Memelihara ikan mas koki ini sebenarnya tergantung kita ya teman-teman ya. Kalau kita maunya dari anakan silakan, dari ukuran yang sedang silakan, dan dari ukuran yang sudah dewasa atau yang jumbo juga terserah teman-teman ya, dari teman-teman sekalian. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih memelihara ikan mas koki ini dari anakan teman-teman. Kenapa? Kelebihan kita ketika kita ingin memelihara ikan mas koki dari anakan itu, yang pertama, kita bisa melihat tumbuh kembang dari ikan mas koki yang kita pelihara teman-teman. Nah, contohnya ini ikan mas koki saya yang saya beli dari ukuran 7 cm ya. Ini ya, anakan ya, ikan mas koki ini jenisnya jenis oranda. Nah, menurut yang si penjual itu oranda ya. Ini saya beli dari anakan ya, 3 ekor saya pelihara. Saya bisa melihat ya, tumbuh kembang perkembangan ikan ini selama saya pelihara di tank akuarium saya ini teman-teman. Jadi dari ukuran 7 cm sekarang saya ukur sudah ukurannya 10 cm teman-teman. Nah, jadi disitulah kepuasan dari memelihara ikan mas koki ini dari anakan teman-teman. Nah, kelebihan yang kedua, kita juga hemat biaya teman-teman. Hemat biaya dalam artian ya, dari harga ikan mas koki yang anakan ini harganya cukup murah teman-teman, dan juga ikan mas koki yang saya beli ini bukan kualitas yang bagus teman-teman, dari kualitas ikan mas koki pasar. Jadi harganya cukup murah ya, kita hemat biaya. Kalau seandainya kita beli yang ukuran dewasa ataupun ukuran sedang, mungkin harga per ekornya bisa menembus 100.000 sampai dengan 200.000 teman-teman, karena tergantung kualitas juga. Kalau misalnya kualitas pasar mungkin sekitar 100 sampai 150.000 lah teman-teman yang ukuran sedang. Nah, kalau ukuran jumbo mungkin harganya di atas 500 sampai 1 jutaan lah teman-teman. Nah, kita hemat biaya karena harga anakan ikan mas koki ini kan biasanya dijual partai, kemudian jualnya juga kalaupun kita beli satuan itu harganya juga murah teman-teman. Kalaupun nanti mati kan, ikannya mati misalnya ya, mungkin karena kondisi air dan lain sebagainya atau terkena penyakit, nah kita juga ruginya tidak banyak, paling ruginya puluhan ribu lah teman-teman ya. Kelebihan yang ketiga yaitu kita merawatnya itu kita ada kepuasan teman-teman. Kita merawatnya dari kecil sampai dia ukuran besar, sampai ukuran dewasa, itu kita punya kepuasan tersendiri teman-teman memelihara ikan mas koki dari anakan. Kita lihat mutasi warnanya ya, dari dia
Misalnya seperti ikan saya ini ya, ikan saya ini yang orange ini pertamanya ada warna hitam, sekarang full orange ya yang ini. Jadi perubahan dari ikan mas koki itu ya mulai dari warna, ukuran tubuh itu kita punya kepuasan tersendiri teman-teman. Nah kalau saya pribadi seperti itu kelebihan dari memelihara ikan mas koki dari anakan. Kemudian dari kelebihan ini tentu saja ada kekurangannya ya. Kalau kita memelihara ikan mas koki ini dari ukuran anakan. Nah, kekurangannya yaitu ikan mas koki ini rentan sekali mati teman-teman. Kalau kita beli ukuran anakan ya, ukuran 5 cm sampai 7 cm itu rentan sekali mati. Kalau kita tidak merawat air akuarium kita dengan baik, maka ikannya akan mati teman-teman. Beda dengan ukuran yang sudah sedang sampai dewasa. Kalau misalnya media filternya kurang bagus, kemudian airnya agak sedikit kotor, ikannya masih bisa bertahan hidup. Tapi kalau untuk anakan ya kemungkinan bisa mati teman-teman. Jadi itu kekurangan yang pertama. Yang kedua, ikan mas koki yang kita beli dari anakan, misalnya kita lihat pas dia ukuran anakan itu warnanya mencolok, misalnya orange dan hitam ya, cantik sekali. Ketika kita sudah pelihara agak lumayan besar, katakanlah ukuran sampai 15 cm ya, ukurannya sudah mau besar ya. Nah ikannya nanti berubah teman-teman, atau mutasi warna. Nah mutasi warna itu tentu saja itu resiko ketika kita ingin memelihara ikan mas koki dari anakan. Kalau misalnya kita tidak mau ikan mas koki kita tidak mutasi warna, belilah ikan mas koki yang ukuran dewasa. Kekurangan yang ketiga, ikan mas koki kita beli dari anakan ini, misalnya ya kita katakanlah kita membeli jenis oranda yang kualitasnya bagus lah teman-teman ya, mungkin pertama kali disortir ya, bagus. Ketika kita pelihara dari anakan ternyata sudah besarnya ikannya cacat teman-teman. Nah cacat itu resiko ketika kita memelihara ikan mas koki itu dari anakan ya. Kalau misalnya tidak mau cacat ikannya, belilah ukuran yang sudah dewasa teman-teman. Itulah kekurangan dari memelihara ikan mas koki dari anakan teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ikan mas koki saya ini ya, memang kualitasnya kualitas pasar ya, tapi alhamdulillah saya sangat senang sekali memeliharanya dari anakan, karena di sini saya belajar, dan apa yang saya pelajari ini akan saya bagikan kepada teman-teman penghobi ikan mas koki. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai kelebihan dan kekurangan ketika kita ingin memelihara ikan mas koki dari ukuran anakan teman-teman. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.